Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Amalia dalam program Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan tentunya di sore hari ini kita akan kembali membahas tema yang sangat menarik sekali di Lentera Kolbu kali ini, yaitu 3 wasiat agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui sebagai umat Islam, tentunya kita memerlukan sebuah pedoman sederhana yang mana pedoman ini bisa kita gunakan seumur hidup. Dan mungkin pedoman ini bisa kita cari dari 3 wasiat Nabi Muhammad ini. Dan tentunya untuk membahas ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh ibu-ibu yang cantik sekali ini di studio kita ya. Tadi mungkin teman-teman sempat melihat juga dari layar kaca Anda. Jadi di studio kita saat ini sudah hadir ibu-ibu Majelis Taklim BKMT Kecamatan Lubuk Besar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ibu-ibu ya telah bersedia hadir di TVRI. Sudah siap belum nih kira-kira mendengarkan kajian sore hari ini? Siap ya, insya Allah ya. Oke, baik. Dan tentunya saya juga ditemani oleh narasumber yang hari ini akan memberikan kajian berharga di studio kita. Ada Ustadz Haji Herianto SPD. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya, Masya Allah luar biasa sekali. Baik, ini kita langsung saja nih Ustadz, kita bahas terkait tema 3 wasiat agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau boleh tahu 3 wasiat ini sebetulnya apa saja isinya dan seperti apa penjelasannya? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinna waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang ada di studio dan dimanapun berada, segala puji dan puji syukur kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pujian, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat yang saat ini kita rasakan sehingga kita masih bisa berkumpul, berbicara, bertatap muka, mendengarkan kajian sore hari ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada sosok sangat agung di junjungan umat, pemberi syafaat kita di hari kiamat nanti. Tiada lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang mencintainya, mengikutinya sampai hari kiamat. Semoga kita di hari nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian. Suatu hari dikisahkan datang seorang sahabat Nabi yang sangat tua. Usianya menjelang 70 tahun datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu jauh keberadaannya, jauh posisinya di tempat Nabi. Bahkan ketika datang ia sampai berhari-hari mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya seorang sangat tua. Saya sangat tua dan sudah susah untuk berjalan. Menemui engkau berhari-hari sampai di kota Madinah. Maka seorang sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah aku pesan yang singkat agar aku bisa melaksanakan apa yang engkau pesankan atau wasiatkan. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat itu kepada lelaki tersebut. Wasiat pertama adalah sebagaimana Nabi katakan, idza kumta fi sholatika fasalla sholatan mawaddah.
Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat pertama kepada seorang laki-laki tersebut, Nabi katakan, apabila engkau melaksanakan sholat, kata Nabi, sholatlah kamu seperti sholat terakhir kali kamu lakukan. Pesan singkat ini memberikan iktibar kepada kita bahwa pentingnya kita menjaga, memperbaiki, memperbaharui sholat kita. Karena apa? Dalam agama kita mengatakan sholat adalah awal daripada amal yang kita hisab, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Baiklah, kita kupas satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang terkadang melaksanakan sholat, tetapi terasa hatinya tidak begitu tenang, terasa gundah, hidupnya terasa penuh himpitan. Kadang-kadang orang bertanya kepada kita, mengapa kita sudah melaksanakan sholat, tetapi sholat yang kita lakukan tidak memberikan kesan terbaik dalam hati kita. Mungkin barangkali ibu-ibu sekalian, kurangnya kita terhadap sholat kita itu dalam mempelajarinya. Baik itu dalam tata caranya, mengetahui hukum-hukumnya, dan sebagainya. Pernah saya menceritakan suatu kisah, seseorang bertanya kepada saya, pengalaman saya mengajar di sebuah desa. Seorang bapak itu berusia sudah 60 tahun. Dia mengatakan, saya sudah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah tinggalkan sholat. Lalu bapak itu mengatakan lagi kepada saya, tetapi dalam sholat itu saya tidak mendapatkan faedah yang mendalam. Terus saya tanya lagi, apakah Bapak telah mempelajari sholat secara mendalam? Bapak itu menjawab, saya belajar dari guru ke guru, tapi belum memaksimalkan apa yang ia pelajari. Maka ketahuilah ibu-ibu sekalian, sholat itu tidak bisa kita belajar dengan sepotong dua potong atau sepekan dua pekan, tidak bisa. Dia harus diawali dengan tata caranya dulu, dari perwudunya, bagaimana kita mengetahui rukun sholat itu, ada rukun fi'linya, rukun kaulinya, dan rukun kolbinya. Nah, ketika saya tanya kepada seorang bapak itu, apakah bapak mengetahui hal-hal demikian? Dia tidak tahu. Terus saya flashback lagi dengan dia, Bapak dulunya sholat gimana Pak di masa kecilnya? Bapak itu menjawab, saya dulunya disuruh orang tua saya sholat, ngikut-ngikut gitu kan, ngikut jemaah-jemaah. Sampai bapak saya itu atau orang tua saya itu jarang memberikan atau memberikan istilahnya contoh yang betul sholat itu. Dia suruhlah, nak sholatlah kamu ke masjid ikut temanmu. Bertahun-tahun seperti itu ibu, akhirnya dia hanya sholat aja. Sholat aja dan tidak begitu memahami arti dari sholat itu. Dia hanya tahu gerakannya saja, bacaannya saja, namun kadang-kadang rukun dalam sholat itu dia tak pahami. Sehingga mungkin itulah sebab salah satunya kurangnya faedah dari sholat itu. Karena Allah katakan, as-sholatu tatanha 'anil fahsya' wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat yang kamu laksanakan, yang kamu tunaikan itu akan mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya ketika kita sudah melaksanakan sholat, masih ada kemaksiatan yang kita lakukan. Itulah menjadi PR bagi kita. Barangkali di sisi lain kita melakukan sholat itu ada hal-hal yang kurang pas. Di antaranya seperti kita melaksanakan sholat, mungkin kita nggak tahu mana itu rukunnya. Rukun fi'linya, rukun qalbinya, rukun kaulinya, dan sebagainya. Apakah ini batal, apakah ini tidak, apakah hal-hal yang disunnahkan juga kita kadang-kadang nggak tahu. Sholat aja kita kan begitu, ini batal nggak sih sholat saya ini? Ini makruh nggak hukumnya melaksanakan gerakan seperti ini? Ini sunnah nggak sih?
hal-hal yang seperti itu aja kita nggak pahami. Bagaimana arti dari salat itu kita dapatkan? Karena Allah katakan salat itu akan membuat kamu tenang. Kenyataannya membuat kita tidak begitu tenang. Itulah salah satunya, Bu. Kurangnya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan salat. Saya dulu pernah mondok di pesantren. Mungkin Ibu tahu pesantrennya di Kemuja itu, beliau sudah meninggal, pimpinan kita bernama Kiai Haji Zainal. Dia pernah bercerita dengan kita dalam ta'limnya itu. Dia katakan, saya tidak pernah sholat, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat. Sampai saya bertanya-tanya sama beliau, maksudnya gimana nih Ustaz? Saya tidak pernah meninggalkan sholat, tetapi tidak pernah sholat. Ternyata perkataan yang ia sampaikan itu dalam kata khusyuknya itu. Kalau kita orang yang awam, orang yang biasa seperti kita, Bu ya, sholatnya hanya mengetahui rukun, fardunya, syarat-syaratnya itu aja. Ketika kita telah melaksanakan sholat dengan tertib, dengan betul, dengan sesuai gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bacaannya kena, peraga kita melaksanakan sholat juga kena, itu udah khusyuk dalam fikihnya itu, khusyuk dalam syariatnya. Namun yang disebut dengan khusyuk yang hakiki adalah khusyuk bagaimana hati kita ketika kita melafazkan takbirnya Allahu Akbar begitu, bagaimana hati kita tidak berpaling dengan dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, ruku kita, sampai kita habis sholatnya itu. Maka itulah yang dikatakan kiai kita tadi itu. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah meninggalkan sholat, namun tak pernah apa tadi itu? Sholat. Isinya khusyuknya itu maksudnya, Bu ya. Kalau kita orang fikih ya sah-sah saja kita ketika kita gerakannya betul, takbirnya, bacaannya dan sebagainya, udah. Tapi yang dimaksud dengan khusyuk yang sebenarnya itu adalah khusyuk dalam tasawufnya. Bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga jiwa kita agar seutuhnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab salah satu dari salat itu, Bu. Dan salat juga ada tiangnya agama. Bagaimana tidak ketika kita di hari kiamat nanti, Bu, amal pertama yang akan Allah hisab adalah salat kita. Sebanyak apa perbuatan kita di dunia, sedekah kita, haji kita, dan sebagainya, infak kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, andai kata salatnya tidak sempurna, jangan berharap ibadah lainnya akan sempurna. Karena tuntunan pertama dalam agama itu salat. Salat itu tuntunan pertamanya itu. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat. Bayangkan Ibu ketika kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah kita tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ada salat. Andai kata kita tidak berhaji, tapi kita melaksanakan salat dengan benar, tidak pernah meninggalkan salat dalam satu waktu pun, aman kita, Bu. Hisab kita aman. Akan tetapi walaupun ibadah kita banyak, sedekah kita banyak, taklim kita banyak dan sebagainya, kalau salat kita banyak tinggalkan, nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Semuanya tidak akan Allah tidak akan Allah pandang. Begitu ya. Baiklah ibu-ibu, wasiat kedua, seorang lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, masih adakah wasiat untuk aku lakukan ketika menjelang aku nanti pulang ke rumah? Nabi katakan, wasiat yang kedua adalah wala takallam bikalami tantaziru min ghada. Nabi katakan, jika engkau berkata-kata, janganlah engkau berkata itu nanti menyebabmu akan minta maaf di kemudian hari. Dalam arti kata adalah menjaga lisan kita. Bagaimana kita menjaga lisan kita, Bu? Pembicaraan kita sehingga tidak menyinggung orang, menggibah orang, menceritakan orang lain.
Karena sejatinya seorang mukmin itu adalah orang yang dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan hari kiamat adalah orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menjaga pembicaraannya. Andai kata ia bisa berkata dengan baik, bicaralah. Namun jika tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Jadi sebab pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Tuh. Maka dalam sebuah ungkapan Arab itu pernah mengatakan, lidah memanglah tidak bertulang, namun ia bisa menghunuskan setajam pedang. Andai kata kita luka tangan kita dengan pisau itu luka, kita bisa obati dengan obat-obatan. Tapi kalau hati yang luka dengan pembicaraan kita dengan orang lain, susah untuk menyembuhkannya. Seperti itu untuk pesan yang kedua. Oke, baik. Ini kita kan sudah ada 2 pesan ya Ustadz ya, Iya. berarti tinggal 1 pesan lagi. Iya. Gitu ya. Nah ini kayaknya perlu kita lanjutkan, tapi setelah yang satu ini aja gimana Ustadz? Oke. Aman ya Ustadz Ya, ya? aman. Baik. Nah tadi kita sudah bahas 2 wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi adalah menjaga sholat ya, itu adalah hisab pertama kita nanti Ustadz ya. Yes. Biasanya sholat ini, jadi nanti kalau bisa ini terus dijaga gitu. Kemudian yang kedua tadi menjaga lisan dan perkataan. Nah yang ketiga kira-kira apa nih ya ibu-ibu maupun pemirsa, kita akan bahas kembali namun setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan tentunya masih bersama dengan ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Lubuk Besar, serta dengan Ustadz Haji Herianto, SPD. Masih membahas terkait 3 wasiat agung Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah bahas 2 wasiat. Yang pertama yaitu untuk menjadikan sholat kita untuk sebagai sholat terakhir gitu ya Ustadz ya. Jadi setiap sholat tuh kayak ngebayang-bayang ini sholat terakhir nih, jadi harus benar-benar khusyuk gitu ya. Kemudian wasiat yang kedua yaitu terkait menjaga lisan dan juga perkataan. Nah kita lanjutkan ke wasiat yang ketiga, ini kira-kira seperti apa? Silahkan Ustadz. Baiklah, pemirsa TVRI Bangka Belitung yang ada di studio dan di mana berada. Wasiat yang ketiga yang Nabi sampaikan kepada lelaki tersebut adalah wajmali ya'sa mimma fi aidin nas. Nabi katakan, jangan pernah berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya, jangan berharap dengan pengharapan manusia. Berharaplah sesuatu itu kepada Allah. Bertawakallah kita kepada Allah, apapun aspek kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan kita. Terkadang kita bekerja dengan atasan, berharap kita dengan atasan itu bisa memberikan kita pangkat, jabatan yang tinggi, kenaikan gaji dan sebagainya. Namun di balik itu akan menimbulkan rasa ketidakikhlasan kita dalam bekerja. Sesungguhnya ketika ikhlas kita sudah hilang dalam bekerja, maka keberkahan pun akan hilang. Maka pengharapan terhadap manusia itu Allah larang. Bahkan sebuah kesyirikan dalam ilmu tasawufnya. Berharap dengan pemberian manusia, berharap kebaikan manusia dengan kita. Kita memberikan sesuatu dengannya, berharap ada imbalan yang diberikan ia kepada kita. Itu hal tidak dibolehkan. Bisa jadi itu menjadi riak terhadap diri kita. Bisa jadi itu menjadi sombong terhadap diri kita.
dan akan merusak hati kita dalam ibadah kita. Karena sejatinya ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas melaksanakannya, ikhlas mengerjakannya. Karena ikhlas itu akan menumbuhkan keberkahan dalam kehidupan kita. Banyak orang kaya, uangnya banyak, hartanya banyak. Terkadang kenapa keberkahannya nggak begitu banyak didapatkan? Mungkin barangkali dia mencarinya tidak ikhlas. Dia punya toko yang besar, dianggap orang kaya di sebuah daerah tersebut, dianggap dia orang yang ada di sekitaran itu kan. Itu bisa menghilang keberkahan hidupnya. Ada terkadang orang yang miskin, hidupnya pas-pasan saja, bekerja sehari, makan sehari, namun tentram kehidupannya. Mungkin barangkali ikhlas dia mengerjakan suatu pekerjaan itu. Kembali lagi kita dengan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya tawakal kepada Allah merupakan sebuah sejatinya seorang mukmin. Tidak boleh kita mengatakan bahwa sebuah pekerjaan itu kita beranggapan saya punya pekerjaan. Dengan pekerjaan ini saya menafkahkan anak istri saya. Nggak boleh begitu. Pekerjaan itu hanya sebatas ikhtiar kita. Namun rezeki itu dari Allah. Maka kalau kita katakan ada kata pekerjaan itu yang akan memberikan kita rezeki, maka seorang kuli, seorang pekerja keras yang akan kaya. Namun kenyataannya banyak kita lihat di luar sana, pekerja keras, mereka kehidupannya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang Allah takdirkan dia memang begitu. Artinya mencari rezeki itu memang Allah yang takdirkan. Masalah kayanya itu memang sudah ada tasnya Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berkewajiban untuk melakukan yang namanya ikhtiar. Melaksanakan tugas kita sebagai misalnya kayak saya kepala rumah tangga bekerja sebagainya. Semakin besar kita bekerja, pendapatan juga begitu kan. Gitu. Kembali lagi flashback dengan pesan yang udah 3 pesan tadi Bu ya. Pertama, jagalah sholat kita. Nabi katakan iza kumta fi sholatika. Terus pasal ya, apabila engkau melaksanakan sholat, sholatlah itu kamu itu seperti sholat terakhir kalinya. Maksudnya apa Bu? Maksudnya agar kita itu khusyuk. Sama halnya ketika andai kata kita kembali lagi dengan materi tadi itu pesan pertama itu. Ketika kita sholat, andai kata ini terakhir kalinya kita sholat, melaksanakan sholat, otomatis kita akan semaksimal mungkin melakukan pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Itu. Bahkan Nabi itu pernah Bu, ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu udah di sampingnya udah ada malaikat untuk mencabut nyawanya. Nabi ketika itu mengatakan umati. Setelah Nabi ulang-ulang kan kata-kata umati. Pembicaraan kedua Nabi itu ketika menghembuskan napasnya, Nabi katakan as-sholah. Sampai Nabi menghembuskan napas terakhirnya. Begitu pentingnya sholat, ketika Nabi wafat pun Nabi pesankan kepada kita untuk hal demikian. Kenapa? Karena sholat itu menentukan orang akan masuk surga atau nerakanya. Sholat juga menentukan baik atau tidaknya seseorang. Sholat juga menentukan bagaimana kualitas imannya seseorang. Ketika sholat sudah baik, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, pembicaraan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita juga akan baik. Karena tadi Allah katakan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kamu kerjakan dengan khusyuk itu, dengan benar itu akan mencegahkan dirimu daripada perbuatan keji dan munkar. Maka sejatinya kalau kita sudah melaksanakan salat dengan baik, otomatis perbuatan kita, perilaku kita akan baik juga. Bagaimana dengan keseharian kita yang pernah kita lihat dengan fenomena-fenomena yang saat ini? Terkadang dia rutin ke masjid berjamaah, tapi juga rutin juga maksiatnya, menceritakan orang, menggibah orang, bahkan ada yang sampai maling kotak amal loh ceritanya begitu. Bagaimana nih orang kadang sholatnya
ke masjid terus tapi terdengar kasus ini kasus itu. Itulah salah satunya aspek daripada kurangnya kita memperbaiki sholat yang kita lakukan. Penting itu ya untuk kita pelajari terus. Bahkan seorang ulama yang pernah kita baca di sebuah kitab itu, dia mempelajari ilmu sholat itu bukan 1 hari 2 hari, bahkan ia mempelajari sampai tahun per tahun, sampai ada mengatakan 37 tahun dia belajar ilmu sholat saja. Penting sekali kan, artinya kadang-kadang kita lupa. Mungkin kita terkadang hanya belajar sholat itu di masa kecil aja, di masa kita masih SD, SMP. Ketika kita sudah dewasa, sudah besar, mungkin kita kadang-kadang jangankan untuk mempelajari, kadang-kadang bacaan ini aja kita lupa. Ruku-rukunya kadang-kadang kita nggak tahu lagi, ini wajib apa sunnah ya ini ya. Ini makruh apa-apa ini hukumnya. Ini batal atau enggak sholatnya. Begitu hal-hal yang lainnya juga begitu. Nah, yang ketiga tadi itu jangan berharap lebih terhadap manusia. Besar pengharapan kepada manusia, besar juga kekecewaan yang kita dapatkan. Berharaplah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali. Baik, ini luar biasa sekali ya topik kita pada sore hari ini ibu-ibu dan juga pemirsa. Tapi ini menarik juga nih Ustadz, ada beberapa poin tadi terkait menjaga perkataan dan juga lisan mungkin Ustadz ya. Nah ini kadang kalau kita sebagai manusia ini kan suka bercanda nih sama temen ataupun sama pokoknya lingkungan kita sekitar gitu. Tapi tanpa sadar nih misalnya candaan kita tuh bikin sakit hati. Nah itu tuh gimana nih Ustadz, batasan bercanda yang sesuai dalam ajaran agama Islam itu seperti apa Ustadz? Bercanda ya? Iya. Kalau kita flashback dengan kisah Nabi, Nabi juga pernah bercanda. Nabi juga pernah bercanda, tertawa. Tapi Nabi tertawa nggak terbahak-bahak, Bu. Dia kadang hanya mengeluarkan giginya saja. Pernah suatu hari dikisahkan seorang ibu yang tua bertanya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah, apakah ada orang tua seperti saya di surga? Nabi katakan ada lagi orang tua seperti kamu di surga. Maka ibu tuh sedih sampai menangis. Ternyata memang ketika orang tua kita yang udah tua nantinya, ketika masuk surga, seperti gadis semua wajahnya. Itu yang dikatakan. Tanda Nabi. Nah, ada batas-batas juga kita boleh bercanda. Di antaranya adalah tidak boleh menyakiti, menghindari maksiat dulu. Boleh dalam agama kita bercanda-canda, tapi harus dalam kapasitas batasnya. Apa batasnya itu? Menghindari kemaksiatan. Apa itu maksiatnya? Bisa menggibah, mencaci maki, mengebuli sekebalannya dan sebagainya, itu salah satunya. Oke, baik. Nah kemudian untuk poin yang sholat tadi nih Ustadz, misalnya nih kan seperti kami yang para pekerja nih, kadang kan kita terburu-buru nih Ustadz ya, banyak agenda ini dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketika kita sholat tuh jadinya terburu-buru nih Ustadz. Nah itu kalau sebenarnya terburu-buru seperti itu, apakah ini dapat mengurangi kualitas sholat kita di hadapan Allah Ustadz? Iya. Untuk melaksanakan sedangkan terburu-buru itu udah positif. Udah positif ya untuk berkurangnya kehusyukan. Karena tidak akan bisa mungkin, bahkan mustahil seseorang itu bisa menggabung kedua pikirannya. Ketika kita bekerja dan penuh dengan kesibukan sebelumnya, terus kita melaksanakan sholat, sedangkan pekerjaan itu belum selesai, pasti itu ke bawah itu. Ketika takbirnya Allahu Akbar, kepikiran nanti nasi saya itu belum masakan saya itu di rumah tuh nanti gosong gitu kan. Pasti kenapa? Allah tidak akan menciptakan manusia itu dengan bergabung dua pikiran, pasti tidak bisa seperti itu. Jadi solusinya ketika kita dengan banyak aktivitas seperti itu, istighfar dulu, istighfar. Maka ada satu ulama kita mengajarkan kita, ketika sholat itu kita harus bacakan surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baca itu sampai habis, baru kita tenangkan diri kita, baru kita sholat. Oke, berarti memang sholat tuh harus dalam kondisi kita memang tenang, fokus memang hanya untuk sholat aja gitu ya, baik. Nah ini kita masih akan ngebahas lagi terkait tema pada sore hari pemirsa dan juga ibu-ibu, namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri.
Sucikan hati, inspirasi diri. Iya, terima kasih pemirsa serta ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Lubuk Besar. Ini masih setia ya bareng Lentera Kolbu. Oke, kemudian masih bersama dengan Ustadz Haji Herianto tentunya pemirsa ya. Nah, di sesi ini pemirsa kita akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Lubuk Besar untuk bertanya. Ini kira-kira sudah ada belum ibu yang mau bertanyanya? Sudah ada ya, baik. Langsung saja ibu silahkan ke penanya yang pertama, kami persilahkan. Ya. Baik. Oke, boleh berdiri Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susanti dari BKMT Kecamatan Lubuk Besar. Izin Pak Ustadz mau tanya nih Pak. Ya, boleh, Bu. Ini pertanyaannya simple. Apakah batal apabila suami istri itu bersentuhan tangan? Karena saya melihat di medsos banyak jawaban-jawaban yang bermacam-macam lah Pak. Nah, jadi kami mohon dari Pak Ustadz untuk pencerahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan bagus. Banyak kita lihat di media sosial atau di YouTube atau di TikTok itu hukum-hukum bagaimana batalkah wudhu seseorang suami menyentuh seorang istri. Kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i, karena di Asia ini mazhabnya semuanya Syafi'i. Di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan sebagainya kebanyakan mereka bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengatakan batal menyentuh istri kita padahal mahram itu. Istri kita itu batal wudhunya. Kenapa batal? Karena dia disatukan dengan perkawinan, disatukan dengan pernikahan. Ketika ada akad pernikahan baru mereka bisa bersatu. Beda dengan ibu kita, ketika kita punya ibu atau saudara perempuan, seperti saya punya adik perempuan atau kakak perempuan, bersentuhan atau bersalaman nggak batal. Karena dia sekandung, saudara sekandung itu nggak batal. Atau bibi kita, saya punya bibi, bapak saya punya adik perempuan, atau ibu saya punya adik perempuan atau kakak perempuan, saya sentuh atau saya bersalaman nggak batal. Karena mahram, haram menikah. Tetapi ketika dengan istri itu bersentuhan suaminya dengan istri itu batal. Batal. Namun ada sebagian pendapat yang tidak membatalkan. Tetapi maaf lagi kita bermazhab Syafi'i. Karena kita orang Syafi'i mazhabnya, maka ikutilah mazhab Syafi'i. Ya batal. Tuh, kurang lebih. Ya. Oke, baik. Ini berarti karena nggak ada hubungan darah seperti itu Ustadz ya, singkatnya. Oke, gimana Ibu? Sudah puas ya, Alhamdulillah, baik. Nah kalau gitu kita langsung ke penanya kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Heni dari BKMT Kecamatan Lubuk Besar. Ya. Saya mau tanya, izin Ustadz, Ya. tentang menjamak sholat. Iya. Saya kan pekerjaan sampingan juga sih sebenarnya sebagai supir. Jadi sering jalan kemana-mana. Iya. Batasan jarak kita menjamak sholat itu berapa kilo gitu Iya. Ustadz? Terus saat kita menjamak sholat, Ustadz tadi menjelaskan jangankan jamak pas di jamak ya Ustadz, kita sholat di rumah aja sering nggak khusyuk. Terus Iya. kalau di jamak itu gimana hukumnya? Iya. Penjelasannya mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, di antara qasr jam. Jadi dalam Islam itu syarat kita tuh ada namanya rosoh, keringanan dalam agama ketika kita lagi musafir atau bepergian jauh. Di antara salah satunya jaraknya itu adalah 85 km. Ada sebagian mengatakan 90 km, 90 atau kilometer. Nah, jadi jamak itu ada dengan qasr jamak, ada dengan jamak saja.
Kalau qasar jamak itu Bu, dia dipendekkan 4 menjadi 2, dikerjakan dalam satu waktu. Nah, jika pertanyaan Ibu tadi itu mengenai jamak saja, andai kata Ibu dari Lubuk ke Pangkal Pinang, itu sudah bisa untuk menjamakkan sholatnya. Andai tadi berangkatnya jam setengah 12, nah, datangnya ke Pangkal Pinang jam setengah 3 atau jam 2, boleh Ibu kosorkan asar ini, sholat asar ini ke zuhur itu, atau jamakkan ke zuhur. Itu disebut dengan jamak takdim, menggabungkan asarnya ke zuhur. Akan tetapi sebaliknya, ada kata Ibu dari Lubuk Besar ke Pangkal Pinang, terus perginya jam setengah 12, mau nih sholatnya tanggung udah setengah 3, nanti udah mau acara, mau diambil di asar, boleh. Ngerjain di asar, zuhurnya ditinggalkan, tapi zuhurnya dikerjakan di asar. Itu namanya jamak takhir. Yang dikatakan jamak itu dia pekerjaannya 4-4, Bu. Zuhurnya 4, salam, selesai, lanjut lagi ke asar, 4 juga. Beda dengan qasar jamak. Kalau qasar jamak itu dia zuhurnya menjadi 2 rakaat, asar juga jadi 2 rakaat. Tergantung qasar jamak takdim atau qasar jamak takhir. Kalau takdim itu qasar jamak takdim atau jamak takdim mengerjakan asarnya ke zuhur. Kalau qasar jamak takhir atau jamak takhir itu mengerjakan zuhurnya ke asar, maghribnya ke isya. Itu boleh, tidak apa-apa Bu, kalau sudah mencapai jarak yang ditempuh itu minimal 85 km. Nah, kalau untuk pelaksanaannya tadi itulah, andai kata ini sholat rakaat nih, zuhurnya 4, asarnya juga 4 kan. Andai kata Ibu pengen capek, kenal di mobil, dengan perjalanan jauh sebagainya, marah panas cuaca kan, Ibu kerjakan aja sholatnya 2 rakaat qasar jamak. Bagaimana niatnya? Gampang, simpel. Aku sholat fardu zuhur qasar jamak, berarti mengerjakan asarnya ke zuhur gitu kan, 2 rakaat karena Allah. Setelah salam nanti itu lagi ke asarnya, aku sholat fardu asar qasar jamak takdim karena Allah. Ada kata sama sendiri, kalau ikut imam karena Allah Ta'ala. Itu Bu, kurang lebih. Bisa dimengerti Bu? Ya, baik. Berarti ini Islam ini sangat mempermudah sekali Iya, luar biasa Ustadz ya, sekali Masya Ustadz kita ya. Allah. Ya kita Memberikan bersyukur keringanan. sekali ya ini sebagai umat muslim sangat Iya. dipermudah oleh Allah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat Iya, seperti betul, itu Ustadz betul. ya. Tidak ada alasan. Baik. Nah selanjutnya kita ke penanya ketiga, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita dari BKMT Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Iya. Mau bertanya Ustadz, Iya. masalah amalan, ini kan masih di bulan Muharram ya. Iya. Amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Iya. Sekian dan terima kasih. Oke. Baiklah, berkenaan dengan bulan ini kita tempuh bulan Muharram kan. Ini sudah 4 Muharram. Itu kalau kebiasaan kita tuh yang kita kerjakan tuh di 10 Muharramnya. Disebut dengan hari Asyura kan. Di hari Asyura itu atau 10 Muharram itu banyak sebuah kejadian-kejadian. Di antaranya pertobatan para nabi diterima. Di antaranya yang dikisahkan banyak sekali saja sejarah tentang 10 Muharram. Tapi keutamaan yang besar adalah apa? Kita itu menyantuni anak yatim piatu, salah satunya. Salah satu yang Nabi pernah lakukan ketika di 10 Muharram itu, Nabi sering menyantun anak yatim piatu, berbagi. Ada harta gonim, harta perang, Nabi berikan sebagian kepada anak yatim, Nabi usap kepalanya di antara satunya. Yang kedua apa? Berpuasa. Yang ketiga apa? Istighfar, Bu. Kebanyakan istighfar. Karena di Muharram itu banyak istilahnya kisah-kisah bagaimana taubatnya para nabi Allah terima. Tuh, gitu. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Ustadz ini sudah jelas sekali ya penjelasannya hari ini, luar biasa. Dan ibu-ibu gimana, jelas nggak penjelasannya?
Alhamdulillah, luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi hari ini kita menambah wawasan kembali ya terkait 3 wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin, dan pastinya menjadi amalan baik ke depannya. Ustadz, terima kasih telah mengisi materi pada hari ini di Lentera Kolbu. Jangan kapok Ustadz ya. Oke, dan ibu-ibu juga terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini. Siapa tahu nanti kita bisa berjumpa kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa, terima kasih telah bersama kami dalam Lentera Kolbu. Saya Rizky Amalia mewakili seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.